Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Halo, perkenalkan, namaku Resti Amalia. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, aku ingin berbagi pengalamanku membaca salah satu buku terbitan Gramedia Pustaka Utama yang berjudul Fear of Missing Out, karya Patrick J. McGinnis. Buku ini terbitan tahun 2020 dengan jumlah halaman 280 halaman. Aku tertarik membaca buku ini karena membaca judul dan deskripsi bukunya yang aku pikir sangat relate dengan kehidupanku dan juga orang-orang di sekitarku. Aku rasa kau mungkin juga mengalaminya. Buku ini membahas tuntas apa itu FOMO atau Fear of Missing Out yang banyak dialami oleh orang-orang. FOMO merupakan rasa cemas yang tidak diinginkan yang timbul karena persepsi terhadap pengalaman orang lain yang lebih memuaskan daripada diri sendiri. Saat ini banyak terjadi karena terpaan media sosial. FOMO juga merupakan tekanan sosial yang datang dari perasaan akan tertinggal suatu peristiwa atau tersisih dari pengalaman kolektif yang positif atau berkesan. Ada beberapa hal menarik yang aku suka nih dari buku ini, seperti cara-cara mengidentifikasi diri kita apakah kita mengalami FOMO. Seperti misalnya dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut nih teman-teman. Kita coba yuk. Apakah kamu pernah merasa takut orang lain memiliki pengalaman yang lebih memuaskan dibanding kamu? Apakah kamu pernah menjadi khawatir ketika tahu teman-temanmu bersenang-senang tanpa kamu? Apakah kamu pernah merasa gelisah ketika kamu tidak tahu apa yang teman kamu tahu? Apakah kamu menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mengikuti perkembangan apapun yang sedang terjadi? Apakah kamu selalu menganggap penting untuk membagikan detail kegiatan yang kamu lakukan ke dunia maya? Jika jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi adalah iya, bisa jadi kamu terjangkit FOMO. Sejujurnya, aku juga mengalaminya kok. Misalnya, aku selalu ingin bisa mengerti apa yang sedang hangat dibicarakan oleh teman-teman di lingkaran pertemananku. Atau aku juga tak mau ketinggalan berita apa saja yang sedang hangat dibicarakan. Dari apa yang kualami, aku kemudian merenunginya, apakah ini baik atau tidak untuk diriku. Beberapa kali aku pun terlibat diskusi dengan teman-teman tentang sisi baik dan buruknya. Maka dari itu, ketika buku ini hadir, aku sangat tertarik untuk membacanya. Menariknya lagi, buku ini menyajikan sejarah FOMO dan bagaimana menghadapi FOMO itu sendiri. Aku pun setuju kalau FOMO ada bukan hanya karena adanya teknologi dan media sosial saja. FOMO sudah ada dalam diri manusia sejak dahulu kala. Dari sudut pandang neurobiologi, manusia memang diciptakan untuk merasa FOMO. Pada era Homo habilis dan Homo erectus, nenek moyang kita adalah pengumpul dan pemburu yang tinggal dalam satu suku. Mereka sangat sadar mengenai konsep kepemilikan, seperti apa yang mereka miliki dan apa yang mereka tidak miliki, tapi mereka butuhkan agar bisa bertahan hidup. Dulu bersikap paranoid itu perlu. Jika sekelompok manusia berjalan jauh tanpa menemukan sumber makanan, air, atau tempat berteduh, nyawa semua orang dalam kelompok akan terancam. Di samping itu, mereka sadar keikutsertaan mereka dalam kelompok adalah faktor penting dalam bertahan hidup. Kelompoklah yang membantu mereka mengatasi lingkungan hidup yang begitu keras. Jika ada yang dikeluarkan dari kelompok atau terpisah sehingga tidak punya informasi, orang itu bisa dalam bahaya. Sedari dulu manusia tahu dia harus berkelompok. Dia membutuhkan inklusi untuk bertahan hidup. Tanpa FOMO, seluruh spesies bisa mati. Akar biologis yang membuat manusia selama ini rentan terjangkit FOMO sebenarnya selalu mendapat perhatian. Sebagai elemen yang sangat mendasar dalam diri manusia, selama berabad-abad FOMO sering diekspresikan melalui seni, teater, film, agama, dan budaya. Adanya perkembangan teknologi dan media sosial khususnya menjadikan akses informasi cepat, mudah, dan tanpa henti. Kebiasaan berbagi pun meningkat tajam. FOMO pun menjadi persoalan serius dan patut diwaspadai. Kita jadi selalu merasa kurang, tertinggal,
memperlihatkan sisi-sisi kehidupan yang baik saja, dan tak jarang semu atau bahkan palsu, dan merasa selalu cemas. Kesehatan mental pun lama-lama bisa terganggu. Nah, buku ini pun menyajikan beberapa cara mengatasi FOMO saat kita harus mengambil keputusan. Seperti misalnya, kita bisa lebih membuka pikiran. Jangan mudah jatuh hati pada apapun yang membuat kita merasa FOMO atau berasumsi tentang hasil yang akan didapatkan. Lalu, ketahui hal-hal esensial. Kita bisa buat kriteria dengan menentukan apakah peluang yang muncul sejalan dengan tujuan kita. Lalu, andalkan fakta bukan emosi. Kita bisa kumpulkan data yang cukup sebelum membuat keputusan. Jangan cepat mengambil keputusan karena emosi sesaat. Lalu, kumpulkan data dari beberapa sumber juga. Kita bisa manfaatkan informasi lain dan nasihat dari sumber-sumber yang lain sebelum memutuskan sesuatu. Nah, kita bisa juga nih gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu kita mengambil keputusan, teman-teman. Seperti misalnya, bisakah aku beri 5 alasan kenapa aku ingin dan harus melakukan ini? Sanggupkah aku melakukannya? Bisakah aku mengambil pilihan ini tanpa mengorbankan tujuan lain yang lebih penting? Apa keuntungan yang aku dapat dengan melakukan hal ini? Bisakah aku mewujudkan mimpi atau tujuanku dengan melakukan hal ini? Mudah-mudahan poin-poin tadi bisa membantu untuk mengatasi FOMO yang kita alami dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih objektif ya. Nah, kalau sudah berhasil memilih hal yang benar-benar kita inginkan, tugas berikutnya adalah mengumpulkan tekad untuk mengabaikan hal lain. Inilah langkah pencegahan yang akan membantu kita bertumbuh di tengah dunia yang terus-menerus berupaya melemahkan tekad kita dalam menaklukkan FOMO. Dalam belajar melepaskan hal yang tidak penting, kita juga belajar fokus pada hal-hal penting, meredam distraksi, dan menyiapkan diri untuk meraih tujuan sesungguhnya yang kita inginkan. Semuanya sepenuhnya tergantung pada kita kok. Kita bisa mulai dengan mengubah perilaku secara bertahap dan dengan realistis. Kita bisa mulai menghilangkan hambatan sehari-hari yang membuat kita sulit bertahan dengan pilihan yang telah diambil. Menghindari teknologi sama sekali saat ini juga tidak mungkin. Jadi, kita bisa berpikir dengan lebih hati-hati mengenai pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini, kita mungkin bisa menghapus atau mengurangi paparan kebisingan dan keriuhan yang ditimbulkan teknologi. Intinya, kita harus bijak dan menempatkan teknologi sesuai posisinya. Tiap orang bisa jadi punya cara yang berbeda-beda dalam melakukan ini. Ada yang melakukan detoks digital, ada juga yang membuat jadwal dalam menggunakannya, atau secara sadar tahu kapan harus menggunakannya dan tidak. Buku ini tidak hanya menghadirkan sisi negatif FOMO. FOMO bisa jadi positif ketika kita bisa memanfaatkannya dan memandangnya dari perspektif yang lain loh. FOMO bisa jadi negatif jika menghadirkan kegelisahan, kecemasan, perasaan selalu tertinggal, dan mengganggu kesehatan mental kita. Tapi kalau FOMO bisa membuat kita ingin mencoba petualangan baru, selalu belajar hal baru, mengembangkan diri atau usaha, mengubah sekitar atau dunia menjadi lebih baik, bukankah itu merupakan efek positif? Jika sudah begini, kita bisa membagi dan memberikan energi-energi kita dalam waktu-waktu tertentu untuk melakukan hal-hal tersebut. Buatku, buku ini sangat menarik karena sangat relate dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Aku pun mengalaminya. Cara-cara yang bisa kita langsung praktikkan juga tersaji dan dapat dengan mudah diikuti. Menurutku, mungkin akan lebih menarik lagi jika buku ini bisa disertai dengan ilustrasi atau infografik untuk memudahkan menemukan kembali atau memahami poin-poin penting dalam buku ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa membaca buku ini ya. Selain membahas tentang FOMO, buku ini juga membahas tentang FOBO atau Fear of a Better Option. Bagaimana cara mengidentifikasinya dan bagaimana cara menghadapinya. Buku ini bisa didapatkan di toko buku kesayangan kamu, toko buku Gramedia, atau bisa juga membelinya di Gramedia Online. Kalau aku membelinya di Gramedia Online, teman-teman. Aksesnya mudah dan pengirimannya pun cepat. Jangan lupa untuk selalu membeli buku asli ya teman-teman, karena dengan membeli buku asli berarti kamu mendukung penulis, penerbit, dan industri buku untuk selalu berkarya dan terus berkembang. Setelah membaca buku ini,
Semoga kamu bisa lebih baik dalam mengambil keputusan di dunia yang saat ini menyajikan terlalu banyak pilihan. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat membaca. Sampai jumpa.